Suara kotak P3K yang terjatuh membuat semua orang menatap padaku. Tubuhku bergetar hebat saat bertanya pelan. Apa? Mindy, kenapa? Kak Malik buru-buru mendekatiku. Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Mereka gak akan berani melakukan sesuatu pada temanmu. Percayalah, kamu tenang dulu. Mataku lurus menatap tajam pada Kak Malik. Semua pengawal yang datang dalam keadaan terluka. Kalau mereka yang terlatih saja bisa terluka seperti itu, apalagi dengan teman-temanku, kata kakak. Kalau aku sudah tanda tangan semuanya beres. Ini kenapa jadi begini? Pekikku panik. Meminta penjelasan Kak Malik. Kak Devira terlatih-tatih mendekatiku. Bukan begitu, Ayah. Perlu waktu untuk mengesahkan semuanya. Kita hanya perlu mengulur waktu. Kami sudah berusaha untuk mengamankan sebagian teman-temanmu. Tapi mereka bergerak cepat dan salah kira. Mindy pakai jaket dan sepatu yang sama denganmu. Jadi mereka menculik mereka, bukan saya. Teriakku menangis sekencang mungkin. Seluruh tubuhku seperti dirajam batu. Sahabatku, teman baikku, orang yang tak pernah peduli siapa aku dan selalu mau mengerti aku, justru celaka karena aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Devira sudah bertukar pakaian denganku. Harusnya mereka memilihnya, bukan Mindy. Kenapa aku bisa melupakan kalau kami punya jaket dan sepatu yang sama? Aku yang salah. Aku yang seharusnya di sana, bukan dia. Tangan Kak Malik menyergapku, berusaha menghentikan gerakan tanganku yang mulai menyakiti diriku sendiri. Tapi aku tak mau menuruti keinginannya lagi. Cukup sudah, aku penyebab dari semua ini. Ayari, tenang dulu, kata Kak Malik berulang kali. Semua orang di sekitar kami juga tampak siaga. Mereka ingin membantu tapi tak tahu harus berbuat apa, jadi hanya bisa berdiri memandangi. Ayari. Plat. Sebuah tamparan keras di pipiku membuatku terhubung hingga mundur ke dinding dan jatuh terduduk. Rasa sakit yang menyebar di wajahku menghentikan gerakan dan teriakan histerisku. Namun, mataku menatap nanar pada Kak Malik yang terengah-engah. Melihat aku mulai diam, ia bersimpuh di depanku. Maaf. Ya, maafkan saya. Tapi kamu harus tenang dulu. Kita akan pikirkan cara menolong temanmu. Kamu percaya sama saya kan? Tanya Kak Malik menatapku meyakinkan. Bibirku bergetar, menahan tangis. Tapi perlahan aku mengangguk. Setelah itu, Kak Malik membantuku berdiri dan mendudukkan aku di salah satu kursi di ruangan tamu itu. Kak Devira menyodorkan segelas air putih agar aku lebih tenang sebelum ia membawaku naik ke kamar. Aku tak tahu kalau sampai di kamar Kak Devira akan meninggalkanku dan mengunci pintunya. Ketika aku memilih berbaring saat Kak Devira keluar, aku bisa mendengar suara anak kunci digerakkan. Segera aku mencoba membuka, tapi sia-sia. Bahkan ketika aku menjerit meminta untuk dibukakan pintu, semuanya percuma. Maaf, Ayari, kamu harus tetap di sini selama pengalihan belum selesai disahkan.
Kamu masih harus bersembunyi dulu, kata Kak Devira dari luar. Usai ia bicara, aku bisa mendengar langkah kaki Kak Devira meninggalkan kami. Kak, percuma aku teriak sampai suaraku habis. Ia tak mempedulikan. Juga Kak Malik dan semua orang itu. Tapi, aku tak bisa tinggal diam. Mindy sahabatku, tentu saja aku harus membantu. Kalau mereka mengira bisa membuatku menunggu dalam ketidakpastian seperti ini, maka mereka salah besar. Bertahun-tahun aku dikurung, dan entah berapa kali aku melarikan diri. Aku sudah cukup ahli untuk semua itu. Apalagi untuk saat ini. Aku memandangi sekeliling kamar. Ada satu jendela. Kakiku segera bergerak menuju jendela. Memeriksa. Jendela ini tanpa teralis. Dan meski ada kaca, aku bisa membukanya. Kamar ini terletak di lantai kedua. Walaupun begitu, ada dinding tembok yang bisa kujadikan pijakan untuk turun. Cukup berbahaya, tapi masih bisa kuatasi dengan mudah. Untuk lebih mudah, aku bisa membuat sesuatu sebagai pegangan. Jendela ini tak ada apa-apanya dibandingkan rumahku yang dibuat dengan desain pengamanan tingkat tinggi. Sebelum memulai rencana, aku memeriksa ransel, berganti pakaian, memakai baju hitam dan celana hitam, menggulung rambutku dan memasang topi, menyiapkan masker gelap. Untungnya sepatu Kak Devira yang tadi subuh kupakai ada di kamar. Masih basah sedikit. Sudahlah. Tak ada waktu untuk memikirkan itu sekarang. Nanti juga kering sendiri. Cepat-cepat aku memakainya. Melengkapi penampilanku agar serupa dengan para pengawal di bawah itu. Aku juga membawa ransel yang kubongkar sekali lagi. Barang-barang yang tak kuperlukan kukeluarkan. Dengan tas yang lebih ringan, aku bisa mengurangi beban dan berlari secepat mungkin kembali ke perkemahan. Mereka pasti masih di sana. Saat aku tengah berpikir, mencari-cari di antara laci, siapa tahu aku menemukan sesuatu yang berguna. Aku menemukan pisau lipat di laci meja. Aku sengaja mengisi botol air dengan air minum yang disediakan di kamar itu. Tak hanya itu, ketika itulah aku melihat handphone Kak Malik yang tergeletak begitu saja di atas meja. Tertutup lembaran kertas. Ponsel itu dalam keadaan mati. Aku tersenyum senang. Mungkin nanti ponsel ini akan berguna. Jadi kubawa saja. Ponselku yang tadi dipinjamkan Kak Devira masih ada di dapur. Mati setelah kehabisan baterai. Setelah yakin semua sudah siap, aku mulai mengikat satu demi satu baju dan celana panjang yang tadi ku keluarkan dari ransel sebagai tali untuk berpegangan. Paling tidak sampai kakiku menemukan tempat berpijak. Keringat benar-benar membanjiri tubuhku saat melihat ke bawah dan baru kusadari kalau jarak yang harus kulompati cukup jauh. Gunakan kaki terkuat dan kalau bisa tetap dalam posisi jongkok agar beban terbagi di kedua kaki dan kedua tanganmu. Bergulinglah untuk mengembalikannya. Ingat, jangan lupa untuk melihat posisi jatuh yang kalian pilih. Pilih yang empuk. Suara instruksi pelatih keselamatan yang sering melatih para pengawal di halaman belakang rumahku terngiang-ngiang. Aku pun bersiap-siap.
mengikuti instruksi itu. Sambil melirik ke bawah dan menemukan ilalang tinggi yang kurasa bisa dijadikan tempat jatuh. Saat jatuh, aku sedikit terlambat. Kakiku tetap lebih cepat. Namun ilalang itu benar-benar cukup empuk. Hanya rumput-rumput tinggi itu sempat menggores pipiku. Aku tak menyadarinya saat terus mengendap-endap bergerak menjauh dari rumah. Aku baru tahu kalau ada luka gores di pipi setelah keringat yang kuseka di wajah telah bercampur darah. Keluar dari pagar. Suasana tak sama seperti sebelumnya. Tak lagi terlalu sepi. Sesekali aku melihat ada mobil lewat. Ini membuatku berpikir, mungkin akan lebih mudah kalau aku menggunakannya. Maka aku menghentikan salah satunya dan meminta mereka mengantarku sampai ke area persawahan. Walaupun si supir kelihatan heran, ia tak menunjukkan dan hanya mengangguk. Sambil menumpang di bagian belakang mobil pickup Daihatsu hitam itu. Aku membasahi luka di pipiku dengan air minum dari botol. Darah memang berhenti mengalir tapi terasa perih. Kubiarkan sampai darah benar-benar berhenti dan mengering. Kemudian baru kupakai masker kain yang tadi urung kupakai. Rencanaku ternyata cukup baik. Tak sampai 5 menit, persawahan yang kucari sudah sampai. Setelah berterima kasih pada sang supir, aku bersiap menatap lurus area persawahan luas itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Aku akan menolong sahabatku.